Halo adik-adik kelas Indria, jumpa kembali dengan Luse Ida ya. Gimana kabarnya hari ini? Sudah seger ya? Sudah mandi semua ya? Nah, sebelum kita memulai kebaktian kita pagi hari ini, kita masuk dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami sehingga kami boleh kembali memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami bersukacita di dalam Tuhan dan kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita pujikan lagu baru ya. Lagunya judulnya Di Rumah Saja ya. Cocok buat kita ya kali ini ya. Kita belajar sama-sama ya. Yang semangat ya. Main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga papa, mama, kakak, adik kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Adik-adik, kita mungkin sering ya dijanjikan oleh orang tua kita tentang sesuatu ya. Mungkin akan diberi hadiah kalau kita juara kelas ya. Nah, kita pasti senang ya. Harap-harap cemas ya dalam hati kita menantikan janji-janji itu ya. Mari kita saksikan janji yang luar biasa ya. Yang ada dalam Perjanjian Lama dan digenapi dalam Perjanjian Baru. Mari kita saksikan bersama-sama. Selamanya. Tetapi Yesaya juga menyampaikan harapan adanya kabar baik di masa yang akan datang. Berharap kepada Allah pasti tidak sia-sia, karena Allah adalah pencipta dunia yang lebih hebat daripada segala berhala, dan Allah juga penuh kasih setia kepada umatnya.
Kasih Allah tidak pernah berubah sejak janji Allah kepada Abraham dan Yakub dan sampai selamanya. Allah menghibur umatnya bahwa setelah menjalani hukuman, dosa mereka akan diampuni dan mereka akan dibebaskan dari negeri pembuangan. Sebenarnya, bangsa Israel tidak pantas menerima penebusan itu karena dosa mereka yang memberontak pada Tuhan, beribadah tidak sungguh-sungguh, bahkan lebih percaya kepada berhala. Tetapi Tuhan Allah menjadi penebus Israel karena keinginannya sendiri. Tuhan punya cara yang ajaib untuk menolong umatnya sesuai janjinya. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, dari pembacaan Alkitab bergambar tadi, kita tahu bahwa dalam Perjanjian Lama, Nabi Yesaya sudah bernubuat tentang adanya apa adik-adik? Kedatangan seorang juru selamat ya. Dan Nabi Yesaya memberitahu umat Israel bahwa mereka diharuskan untuk bersiap menyambut kedatangan anak Allah yang dijanjikan itu ya. Mereka hidup dalam Perjanjian Lama menantikan kedatangan Tuhan Yesus ya. Dalam Perjanjian Lama yang lain yaitu Nabi Mika juga membahas tentang akan datang seorang juru selamat bagi mereka ya. Nah, adik-adik, Perjanjian Lama menantikan kedatangan Kristus. Tetapi Tuhan dalam Perjanjian Baru memberitahu kita tentang apa yang terjadi ya. Firman Tuhan memberitahu kita bahwa ketika Yesus lahir, segala sesuatu terjadi sama seperti yang dinubuatkan nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, yaitu Nabi Yesaya dan Nabi Mika ya. Nah, adik-adik, siapa firman itu? Firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri ya. Tuhan Yesus adalah anak Allah ya. Bukankah luar biasa adik-adik ya, ketika dalam Perjanjian Lama dinubuatkan, dijanjikan, kemudian diwujudkan dalam Perjanjian Baru. Itu waktunya lama sekali adik-adik ya, tetapi Allah luar biasa ya. Dalam waktu yang luar biasa lama tetap digenapi janjinya ya dalam Perjanjian Baru ya, yaitu mengutus seorang juru selamat untuk mati bagi dosa-dosa manusia seperti kita ya. Kita mengetahui tentang kebenaran itu dan janjinya yang agung dalam firman Tuhan, yaitu Alkitab ya. Alkitab ini memuat janji-janji Tuhan ya. Dalam Perjanjian Lama dinubuatkan, Perjanjian Baru digenapi adik-adik ya. Nah, adik-adik, apa yang kita lakukan untuk menyambut kedatangan Tuhan dalam hati kita ya? Apa yang kita lakukan adik-adik? Cuma mendengarkan saja? Tidak ya adik-adik ya. Kita harus bersyukur karena Tuhan sudah mati bagi kita untuk menebus kita dari dosa ya. Apakah cukup demikian saja? Bersyukur saja? Tidak ya adik-adik ya. Kita harus mewujudkan rasa syukur kita dengan menaati firman Tuhan ya. Menaati firman Tuhan dan berusaha untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari ya. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang mudah mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu ya. Mazmur 119 ayat 9.
Dengan apakah seorang mudah mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ya, menjaga kelakuan kita sesuai dengan firman Allah ya. Apakah boleh marah sama orang tua? Tidak boleh adik-adik ya. Apakah boleh mencontek? Tidak boleh ya. Karena kita harus mempertahankan kelakuan kita sesuai dengan firman Tuhan. Amin ya. Nah, mari kita persiapkan persembahan kita. Ya, kita masukkan ke dalam amplop plastik yang sudah diberikan biasanya ya. Berikan yang terbaik ya adik-adik buat Tuhan. Kita masukkan dalam amplop persembahan. Kita pujikan lagu K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih ya. Setelah itu kita akan menyaksikan video teman-teman kita yang sudah menghafalkan ayat hafalan. Ayo adik-adik semangat ya menghafalkan ayat hafalan ya. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hati aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa terhadap Engkau. Nah, kita sudah memuji Tuhan ya, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memberikan persembahan. Mari kita tutup kebaktian online Sekolah Minggu Kelas Indria hari ini dengan berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan firman yang begitu indah buat kami, supaya kami senantiasa mengucap syukur dan mempersiapkan hati kami untuk menyambut kedatangan Tuhan, sehingga kami bisa mempersiapkan dengan baik, dan kami juga yang masih kecil ini mampukan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan berpisah, tolonglah kami supaya kami tetap semangat di dalam mengikuti ibadah online. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tetap semangat ya mengikuti ibadah ya, walaupun masih online ya. Tetap semangat menjaga kesehatan, tetap semangat belajar di sekolah, walaupun juga ikut melalui daring. Tetap semangat beribadah online. Minggu depan kita ada Zoom ya, Zoom kenaikan kelas ya. Semua bisa ikut ya adik-adik ya. Dosa tunggu ya. Sampai jumpa adik-adik. Shalom.